bareng semuanya setelah hampir 3 tahun tidak ketemu. Masih ada teman-temannya, yaitu adalah pembacaan bersama ayat isi Al-Quran. Rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nomor 1 Insinyur Janur Anwar Ekawana Almarhum. Mudah-mudahan diampuni Allah. Buatan kita Pak De. Oh iya. Oh kabarnya itu. Alhamdulillah. Putri keduanya Messi deh. Dengan garwanya Mas Haji. Malah artis dari Jakarta. Garwanya pun saking Jalan Kaliurang, monggo pinarak wonten Banten. Yang terakhir, tapi bukan PDI, nomor 3 terakhir adalah Listia. Ya, karena itu juara penyanyi pada waktu itu menyanyi di Jakarta juara 1. Penyanyi ini apa? Bahagia selalu, panjang umur, sehat bahagia. Memperkenalkan diri putri ke-9 dengan keluarganya, monggo silakan. Nanti dilanjut Bule, ini silakan, ini udah saatnya Bule nih. Semua tadi sudah dari putri pertama sampai ke-8 dengan cucu-cucunya semua sudah. Ini ada Bule istri, monggo silakan. Perkenalkan itu putri nomor 9 Ragil kuning banget. Ini orang kuning orang kuning. Ragil kuning. Coba Terus? peretan, nggak mau bantuan dulu ini. Paringi jeneng kali Mbak Sura, Sri Murtalina. Harapannya bisa menjadi utusan. Insyaallah bisa menjadi utusan. Amin. Amin. Paringi jodoh kalian Bapak Siswoyo. Amin. Yang Rizky Amarmani, Rizky, Ingkang Laura Peting, insyaallah
Amin, amin. Semuanya bilang hai Bu Lesri dong. Hai Bu Lesri. Jadi kain. Kami kain dibuat gaun pengantin. Kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Masih ada lagi ya, ini kalau pakai cara pamungkas cakapan banget ya. Pantun berikutnya dari Bule Sri. Memotong sayur pakai talengan. Talengan diletak di atas papan. Bulan Syawal, bulan pengampunan, marilah kita saling memaafkan. Terakhir, bulan Syawal, bulan hari raya, saatnya orang saling memaafkan. Marilah kita rayakan dengan bahagia bersama sanak saudara dan handai orang. Dan ini ada titipan pesan dari Bu Lesri, bahasanya agak roaming, mohon maaf kalau saya ada salah-salah ya. Matur dumateng Bayu Kang Mas keponakan buyut sedaya kula sak keluarga ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun ampungen pangapunten. Mugi-mugi maaf ya. Mugi-mugi apa tuh tadi? Kita tansah pinaringan kesarasan lan keselamatan donya akhirat. Kalau kagem keluarga terah mugi saged tetep buyut rukun. Maksinamatan saged lumitu anggenipun pangempalan kados dinten menika. Kawula boten saged dateng amargi kawontenan ingkang dereng marengaken, namun nyuwun pangantunganipun para kandhang sami mugi kawula sekeluarga dipun paringi kesehatan saengga ing wekdal sanes saged pinanggih malih. Salam hormat lan kangen banget kagem sedaya. Titip bacake ya Miss, maaf nek ana sing salah linunul mergo nulis karo dlewel ora iso ditahan. Gitu ya. Itu titipan dari Bu Lesri. Mohon silakan kita kembali. Sungguh itu wani, ya. Boleh itu wani perang, wani dari pimpinan. Gitu. Jadi ada keberanian untuk berjuang dalam rangka kesejahteraan kita bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita harus tahu kunci sukses. Bagaimana supaya berhasil? Kita punya program, kita tadi punya program, punya rencana untuk macam-macam. Seperti sekarang ini, siapa tahu, siapa punya rambut makanan sampai berlimpah-limpah. Yang datang ini cukup banyak, tapi ternyata yang tidak datang pun juga masih banyak. Dan ternyata tidak hanya dari Pulau Jawa, dari seluruh Indonesia ada di akhir kita ini. Ya. Coba yang keluarganya ada di Sulawesi siapa? Ada Sulawesi. Nah itu ada. Yang keluarganya dari Nusa Tenggara, ayo Nusa Tenggara. Lombok. Nah, yang keluarganya dari Kalimantan, Sumatera. Nah, itu baru Indonesia. Bahkan ada yang di luar negeri. Siapa yang keluarganya di luar negeri? Nah, itu juga banyak. Berarti kita yang kelihatannya kecil, tapi besar kita ini. Jadi kita yakin bahwa untuk yang akan datang akan lebih maju lagi. Jangan tergantung generasi tua seperti kami. Kami sudah yakin pada yang muda-muda tadi, tanpa campur tangan kami pun sudah berjalan dengan baik dan selanjutnya akan berkembang dengan sebaiknya. Nah, ternyata kuncinya supaya berhasil apa? Supaya berhasil itu kita semua kalau sudah waktunya sudah dewasa itu harus nikah. Apa? Nikah itu kecuali menjadi pengantin, kecuali menjadi suami istri, itu ternyata nikah itu singkatan NIKAH. Apa itu nikah? Pertama adalah kita harus selalu berniat untuk beribadah karena Allah. Kita punya niat, punya kemampuan yang keras untuk selalu beribadah karena Allah. Yang kedua I-nya, ilmu itu akan meningkatkan derajat kita. Jadi kita harus mencari ilmu sebanyak mungkin. Ilmu apa? Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi termasuk ilmu agama itu harus kita dalami benar, apalagi ilmu juga keduniaan yang mengantarkan kita kepada kemajuan.
kemajuan. Kemudian yang kaya adalah komunikasi. Komunikasi dalam arti seperti sekarang ini kita komunikasi silaturahmi. Coba ini dari Pontianak aja bisa berkomunikasi dengan kita dengan lewat apa? Nah, ini contoh yang konkret kemajuan teknologi. Ya. Kemudian yang A-nya adalah amal soleh. Jadi kita harus beramal kebaikan, beramal soleh, bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang terakhir adalah contohnya sekarang ini kita melakukan halal bihalal, amal yang barokah dan selalu banyak komunikasi, banyak saudara rukun dengan orang lain. Nah, untuk itu kalau itu kita lakukan kita akan jadi orang yang mencapai sakinah mawaddah warahmah. Ya. Keluarga itu siapa tuh yang masuk keluarga? Bapak, ibu dan anak, cucu, cicit, tak selanjutnya. Itu adalah semuanya keluarga Mbah Suro Menggolo. Ya. Itu mari kita bina, kita kembangkan, kita lestarikan untuk selalu menjadi orang-orang yang berpotensial dan akhirnya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Dan yang jelas jadi orang yang beriman, yang selalu mengabdi pada Allah dan akhirnya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian pertemuan halal bihalal ini itu kita saling menghalalkan, saling memaafkan, saling menghormati, mendoakan, sehingga insya Allah dosa kita bisa diampuni dan kita termasuk orang-orang yang mendekat kepada Allah dan akhirnya kita termasuk diterima oleh Allah. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang ahli surga. Kemudian untuk itu kami sekedar menyampaikan pesan, yaitu bagaimana generasi muda yang masih muda-muda ini untuk selalu berjuang untuk mengembangkan organisasi ini. Jadi terah Suro Menggolo itu bisa jaya, bisa berkembang terus sehingga bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bisa dengan gerakan sosial, gerakan keagamaan seperti halal bihalal, seperti pengajian, seperti adanya sekolah-sekolah yang didirikan, ya, semuanya ada bentuk bansos, ada bentuk dengan silaturahmi, dengan saling mengunjungi, terutama yang sakit, ya. Kemudian bantuan sosial, kemudian ada yang melatih dengan pengajian, dengan puasa, dengan zikir dan sebagainya, terutama doa. Ya. Nah, pembekalannya apa? Jasmani harus kuat, jasmani harus diusahakan sehat sehingga kuat beramal dan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya. Nah, untuk itu kita harus tahu kunci sukses. Apa kunci sukses? Kita bisa sukses kalau punya duit. Apa itu duit? Bukan itu yang saya maksud. Duit di sini ada singkatan DUIT. Apa itu DUIT? D-nya adalah doa. Jadi jangan lepas dari doa. Kita selalu berdoa supaya bermanfaat, supaya menjadi orang yang soleh. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada kami, dan dengan kesehatan itu insya Allah kami bisa melaksanakan tugas amal soleh maupun tugas ibadah, dan akhirnya jadikanlah kami orang yang husnul khotimah. Ya. Kemudian berikutnya kita selalu sukses itu dengan doa. Yang keduanya usaha yang maksimal. Yang kemudian berikutnya adalah ikhlas. Kita lakukan dengan keikhlasan. Kita cukup waktu dan kita akhiri. Alhamdulillah ada salam yang dilakukan. Mudah-mudahan apa tadi diterima oleh Allah SWT dan merupakan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenyang? Belum? Tidak pernah kenyang, artinya orang yang masih mau terus belajar. Ya, karena tidak pernah puas dengan ilmu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibuku, bude-budeku, bule-buleku, Pak
Pak D, Om, Mas, Mbak, Adek, apalagi ponakan tercinta, cucu-cucuku. Aduh, dia udah jadi cucu ya. Biar kenal ya, mungkin buat adik-adikku generasi muda, mungkin ada yang belum kenal. Kenalin, ini kalau di keluarga Transpromonggolo waktu kecil dipanggilnya Mbak Ati karena namanya Hidayati Nur Rohmah. Hidayah artinya apa? Coba yang berani maju, anak-anak dapat hadiah. Yang berani maju, hidayah artinya apa? Hidayah artinya apa? Maju. Kalau anak muda Indonesia maju, jawab. Hidayah artinya apa? Betul. Hidayati, siapa tadi namanya? Hidayati Nur. Nur artinya apa? Nur. Ayo, Nur artinya apa? Nur. Soalnya kuwi ponakanku. KKN ya enggak benar, tapi aku memberikan semangat. Hidayati Nur apa tadi namanya? Hidayati Nur Rahmah. 1, 2, 3, Rahmah siapa? Yang bisa maju? Ini. Oke, nanti ya, Le. Rahmah. Kasih sayang. Betul. Le, tadi mana yang lari? Sini sayang. Ayo, Ryan. Sini. Serius ini. Oh, dapatnya tambahan nih, 1,5 karena tadi udah lari. Ryan, ayo. Maju dulu. Pinter. Sini dulu. Namanya Bude siapa tadi? Nur Rahmah. Artinya apa tadi? Petunjuk, cahaya, kasih sayang. Kita doain yuk, mudah-mudahan semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidupnya bercahaya, penuh kasih sayang. Oke, hadiah buat kamu, berhasil. Ya, alhamdulillah. Dan saya tuh mungkin buat teman-teman adik-adikku ya, ponakan-ponakanku, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik dari Miss Hidai. Kenapa dipanggil Miss Hidai? Karena sejak lulus dari psikologi UGM yang ada di sini, siapa yang pengen masuk psikologi? Siapa yang merasa sakit jiwa? Enggak ya? Ya, jadi kalau dari psikologi UGM menjadi guru di International Preschool, jadinya namanya menjadi Miss. Artinya apa? Miss artinya apa? Ayo maju, yang belum dapat, yang belum. Ayo, Miss artinya apa? Oh, oke, nggak apa-apa, maju lagi. Artinya apa? Nona. Nona, ya. Pinter. Dalam bahasa Inggris, Miss artinya nona, belum menikah. Kalau dalam pendidikan biasanya dipanggilnya untuk guru-guru, ya. Jadi meskipun Miss Hidai sudah menikah, ada yang tahu mana suaminya Miss Hidai? Ayo, mana? Namanya siapa? Kesini, angkat tangan maju, kasih tahu namanya siapa? Jalan Kaliurang. Tapi bukan di Jalan Kaliurang ketemunya di depan rumah sakit Pasar Rebo. Allah ya. Ya oke. Jadi ngomong apaan sih? Oke ya. Oke. Di sini punya cerita nih. Yang mendengarkan dengan baik, nanti ada pertanyaan lagi akan dapat hadiah. Ada seorang pengawal raja. Pengawal raja ini orangnya baik banget. Dia selalu berkata begini. Dia orang yang paling bersyukur, sehingga dia setiap kali ada kejadian, dia akan bilang, apapun yang terjadi, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Lalu suatu ketika, pengawal raja ini melakukan kesalahan, sehingga sang raja putus tangannya. Sang raja marah banget. Hei, gara-gara kamu, tanganku putus. Sekarang kamu aku penjarakan. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Tapi pengawal raja, orang yang selalu positif thinking, jadi dia bilang gini,
ini pasti yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Akhirnya si pengawal raja masuk penjara. Si raja bersama pengawal-pengawal yang lain berangkat ke hutan. Mau ngapain ke hutan? Ada yang tahu mau ngapain ke hutan? Gak tahu? Halo? Mau berburu. Nah, ketika lagi berburu masuk ke sebuah tempat di mana di situ ada sekelompok orang kanibal. Siapa yang tahu apa itu kanibal? Maju ke depan. Apa? Siapa yang belum? Oh iya, ini belum. Apa kanibal? Memakan segalanya. Salah. Bukan. Oh, ada yang. Makan temennya sendiri. Temen makan temen itu kanibal ya. Memakan manusia ya. Sampai akhirnya kelompok kanibal itu saking pengennya makan manusia, yang dicari yang paling keren. Berarti dia mencari raja. Si raja ditangkap, terus akhirnya siap untuk diapain? Dimakan. Udah deg-degan nih si raja. Aduh, kalau aku dimakan, waduh kan kerajaan gue gimana dong gitu kan? Tapi ternyata orang kanibal itu perfeksionis guys ya. Dia akan cari korban yang lengkap. Ternyata tangannya nggak ada. Jadi ternyata dengan tidak adanya tangan tadi, si rajanya dilepas. Lalu dia mendatangi, begitu pulang ke kerajaan dia mendatangi si pengawalnya. Gara-gara kamu, terima kasih ya, aku sekarang masih hidup. Tapi aku pengen tahu deh, kenapa kok waktu kamu aku penjarakan kamu gak marah? Bahkan kamu selalu ngomong ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ada yang tahu kenapa? Ayo kenapa? Karena dengan dipenjarakan si pengawal gak ikutan raja ke hutan. Kalau dia yang ikut, maka dia yang jadi korban. Apa hikmah dari cerita ini? Ada yang bisa tahu? Betul, husnuzan pada ketetapan Allah, selalu berprasangka baik. Allah tidak menjanjikan hidup itu mudah, tapi Allah berjanji bahwa di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Berapa kali bilang? 2 kali. Artinya di dalam satu kesulitan ada berapa kemudahan? 2 kemudahan. Dan Misi Day kasih tips nih ya buat anak-anak muda yang biasanya masa-masa kayak gini nih, kalau Misi Day ngajar parenting, dapat konsultasi anak-anak sekarang tuh cenderungnya generasi instan. Kenapa generasi instan? Nyalain YouTube, jeng nyala. Mau lapar perutnya, langsung ngapain? GoFood. Nggak tahu pelajaran langsung Google. Semuanya gampang. Kita tanya eyang-eyang kita dulu. Zaman dulu sekolahnya mesti berapa kilometer? Eyang? Berapa kilo? Eyang Suar 9 kilo. 5 kilo. Yeah, 25 kilo. 63 kilometer. Muntilan sampai sini naik apa Bude? Naik motor 15 tahun gak pulang-pulang. Tadi dari Bantoyik. Kalau boleh kan, berapa kilo perjalanan ke sekolah? 17 kilo. Kita 7 kilo sampai Bantul. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Dan itu nggak naik Grab ya guys. Itu nggak naik Grab, nggak kemudian cari GoStep, nggak cari Gokar. Itu, oh boleh enak belum ditanya. Boleh enak berapa? Masya Allah. Astagfirullah. Salah itu juga tidak terjadi tiba-tiba ketemuannya. Udah pasti kan bakal Hotel setia jejak cangkringan, akhirnya Om Sri sampai pagi sesakinya gara-gara hotel tahun. Tepuk tangan lagi dong buat yang
sekali mendapatkan akses untuk sekolah, untuk belajar dan sebagainya. Nah, biar kita menjadi generasi muda yang lebih berdaya dengan banyaknya kemudahan ini, Presiden kasih tipsnya 3S, ya. Siapa dulu yang nggak boleh makan es sampai sekarang? Tadi ada es krim. Siapa yang belum boleh makan es? Kasihan deh, sama kayak Miss Day. Nurut aja sama orang tuanya ya. Miss Day ini dulu ya, sama Eyang Trace itu, saking Eyang Trace tuh cinta banget gitu ya. Anak-anaknya tuh nggak boleh makan es. Sampai suatu hari kita diajak ke Sekaten. Tahu Sekaten? Pasar siang, pasar malam yang bukanya dari siang sampai malam. Panas bentar-bentar, haus banget. Pengennya es kelapa muda seger ya kan? Sama Aktung Tris dibeliin apa? Wedang ronde. Wedang ronde panas-panas, permangan pas panas-panas. Ya Allah, mungkin inilah kembengan biar kita itu lebih berkeringat gitu ya, lebih bersemangat gitu. Tepuk tangan dong buat yang bersemangat. Jadi teman-teman, siapapun yang hari ini dilarang untuk makan es itu bukan karena orang tuanya nggak sayang, tapi karena biar nggak dapat diambil sama ibunya. Biar nggak sakit maksudnya ya. 3S. S yang pertama adalah sadari apa? Sadari apa? Sadari. S yang kedua adalah sabari apa? S yang ketiga adalah syukuri apa? Syukuri. Yang pertama itu sadari. Kalau di sini belajar psikologi, orang yang sehat mental, orang yang waras, cirinya dia sadar. Iya, kalau pingsan orang waras, tapi orang nggak sadar. Wong sholat, orang sholat itu harus sadar. Kalau orangnya tidur, dia nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat, ya kan? Yang dihitung sholatnya kalau dia sadar. Maka kalau kita mengalami kesusahan, langkah pertama ngapain? Sadar. Sadar apa? Oh, aku punya masalah. Masalah apa? Misalnya nih, yang kita nih, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, yang kita ini hari ini berada di sini sebagai bentuk syukur. Yang Sri habis diberikan ujian sakit, lalu kemudian disembuhkan oleh Allah. Yang Atung Tris juga alhamdulillah diberi kanker darah leukemia, dan alhamdulillah Atung Tris sekarang bisa berada di sini. Yang lain, yang Karim, yang Tri, yang Siti juga habis sakit, yang Rohim ya, karena yang Siti sebelahnya. Kalau yang Suhar kayaknya selalu bersemangat, masya Allah, bersyukur semuanya. Yang Simbah, Mbak Kakung juga. Semuanya teman-teman, kita sadari dulu kalau kita punya masalah ya, biar kita terus sadar. Mudah-mudahan diberikan jalan terbaik untuk kita semuanya menuju kepada hadirat Allah, husnul khotimah dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, 3S. S yang pertama tadi apa? Sadari. S yang kedua? Sabari. Sabari. Apa sih kok sabar? Dalam Wikipedia dikatakan sabar adalah kemampuan menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam keadaan sulit tanpa mengeluh. Siapa yang masih suka ngeluh? Kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullah. Makanannya enak? Makanan enak? Ada yang ngeluh sama makanan? Kalau ada masih istighfar. Astagfirullah. Berarti kita coba kalau misalnya ada, wah aku mau makan dos apa? Empok. Wah, ini astagfirullah. Allah nambahin batu padaku. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan rumah nanti ya. Amin. Penelitian medis ternyata orang yang sabar itu dianugerahi oleh Allah hormon oksitosin. Apa itu? Hormon kasih sayang. Artinya kalau orang bersabar, maka dia akan didatangkan oleh Allah di dalam tubuh kita itu hormon-hormon untuk merasakan kasih sayang Allah. Misal dikasih sakit terus kita bilang, ya Allah, Engkau pasti lagi sayang banget sama aku. Oh, itu sabar tuh. Ada yang bisa ngomong gitu lagi sakit?
Coba latihan. Hormon oksitosin nih biar tumbuh. Kalau lagi sakit bilang gimana? Allah sedang sayang sama aku. Allah sedang sayang. Karena kalau ada dalam sebuah kajian dikatakan dosa-dosa kita itu ada yang tidak terampuni kecuali dengan sakit. Jadi kalau Allah memberikan kita sakit, tandanya Allah sedang ingin menggugurkan seluruh dosa-dosa. Ada dosa yang nggak bisa dengan tobat, ada dosa yang tidak bisa dengan cuma istighfar doa, tapi mesti dibayar dengan sakit. Nah, makanya sakit adalah sebuah tanda kita sabar, ya. Kemudian ada sistem saraf yang stabil sehingga tidak mudah emosi. Kalau anak muda, apalagi ya, anak muda misalnya ada yang nyalip, terus mereka jalan, ada yang nyalip ngomong apa? Kurang ajar, bagus. Apa lagi? Yang masih mau mengeluarkan unek-unek boleh awal. Mudah-mudahan kamu selamat. Nah, itu dah ya. Alhamdulillah gitu ya. Pokoknya sabar aja. Nah, yuk kita nyanyi sebuah lagu. Kesabaran itu didatangkan kepada kita karena kuasa Allah kepada kita, ya. Ini buat Bapak Ibu semua. Ku bersumpah, ku buka lembaran cintamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, pancarkan cahaya hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku. Akan ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Apapun yang terjadi pasti Allah sudah berikan itu sesuai dengan kuasanya, meminta agar kita udah direncanakan. Obviously sakit itu sudah direncanakan oleh Allah. Kapan waktunya, kapan sembuhnya, sembuh karena wasilah dari siapa, itu sudah direncanakan oleh Allah. Ya, kalau orang beriman maka berpikirnya seperti itu, bukan bentuknya mengeluh. 3S, apa tadi? Pertama, sadari. Yang kedua, sabari. Yang ketiga adalah syukuri. Gimana sih orang sakit bisa bersyukur? Ayo coba siapa yang bisa maju? Dapatnya ini 5 kalau bisa jawab nih. 5 lembar. Ayo, bagaimana orang sakit bisa bersyukur? Caranya gimana? Mengingat waktu sehatnya. Ada lagi? Ayo Bu Ustazah sini, Bu Ustazah. Sini aduh. Yo. Ini Mbak Linda nih. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Linda. Ayo Ibu Ustazah sini atuh, kita ngobrol. Kok ada ya? Ada orang sakit bisa bersyukur, itu caranya gimana? Supaya bisa bersyukur, kita selalu pasti ini semua sudah dari Allah. Yang kedua, nanti dosa-dosa yang pasti banyak, semua orang itu dosa-dosanya banyak sekali. Insya Allah dengan sakit bisa dibunuh semua dosa-dosa ini. Kita buat Bunda Linda. Ini dapat hadiah loh Mbak Linda. Tadi aku janjinya 5 lembar loh. Oke. Insya Allah, alhamdulillah ya. Sebenarnya setiap manusia itu ditakdirkan memiliki rasa ingin dapat lebih, betul kan? Maka orang tuh banyak yang nggak mau rugi. Kalau kita mau nggak mau rugi, caranya gampang. Baca surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita nggak mau rugi, baca surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya apa? Bersyukurlah, maka akan aku tambahkan nikmat. Tapi kalau kau mengeluh, maka
dalam teori psikologi ya, neuropsikologi ini disebutkan bahwa orang yang bersyukur itu, ini teman-teman silahkan baca di buku 7 Keajaiban Kesembuhan karya Dr. Asep Hermana. Beliau adalah muridnya Agim. Ada 3 hal. 1, orang yang bersyukur gelombang otaknya menjadi tenang. Yang tadinya gelombang otak orang marah-marah itu begini, cuk, kayak huluk, tahu huluk? Wah, itu gitu. Maka orang yang sabar gelombangnya gini, enak, mantap, juga. Kalau wah itu sadar. Nah ini ya. Yang kedua akan hadir 3 hormon cinta, hormon endorfin, hormon oksitosin, hormon dopamin. Semuanya bermanfaat buat kita. Dan penelitiannya, ini ya terakhirnya, penelitiannya, kalau kita mengucap syukur, berterima kasih kepada manusia, kepada Allah selama 14 hari berturut-turut, maka akan terjadi penambahan memori di kepala kita. Yuk kita biasakan berterima kasih yuk. Alhamdulillah, terima kasih. Ya nanti setelah ini kita terima kasih kepada orang tua kita ya. Dan sebagai bentuk terima kasihnya Miss Hidayah, boleh dibantu kakak dan adik. Kakak adik Insya, Miss Hidayah ada hadiah khusus karena dalam Islam itu disunahkan untuk saling memberikan hadiah. Ya, ini orang tua Miss Hidayah, ini semua bude dan bude adalah orang tuanya Miss Hidayah yang banyak sekali berjasa dari Miss Hidayah kecil sampai saat ini. Maka Miss Hidayah berikan hadiah yang akan dibagikan oleh Adik Insya. Buat Bule Karim, monggo hadiahnya. Buat Bule Tri, buat Uti Tris, buat Eyang Siti, Bude Siti, Bude Suar, Bule Endang, dan nanti Bule Atun ya, nanti selebihnya saya kirimkan ke Bule Sri, Bule Atun juga dapat, Bule Endang juga. Mohon terima kasih banyak atas semuanya ya. Ini saya mewakili semua saudara-saudara saya di sini. Mohon maaf aku-akunya udah dapat mau dikasih jilbab gimana gitu ya, kayaknya kurang pantas. Makanya teman-teman sebagai bentuk terima kasih kita, siapa yang mau bersyukur di depan dapat hadiah. Siapa yang mau berterima kasih dan bersyukur, mengucapkan syukur? Ayo siapa? Ayo Mas Adam. Boleh kena Mas. Kami biasanya ngumpul ya, neng ngamben ya Mas. Cerita Mas. Wah. Apa soalnya sering nyanyi Simba, oke. Jadi ngamen. Tidak boleh. Iya betul, tidak boleh membuka air. Pada atas itu baik banget. Nek bangun subuh, kok nggak boleh bohong juga. Aku bingung Mas cerita kayak gue Mas. Air rawleh, bohong rawleh, lampu tangannya ngomong Mas masalahnya Mas. Oke. Masalah. Kalau nggak ada masalah, mengatasi masalah, memang saja banyak masalah. Datang ke masalah tapi Mas Adam ini adalah orang yang paling ceria. Tepuk tangan dong. Kakak Miss Hidayah yang paling ceria, Mas Adam itu selalu bikin ketawa. Ya, benar ya, setuju ya, saudara-saudara ya. Kalau kita kumpul di Amben, itu paling lucu Pak Adam. Ya, anak-anaknya merasa lucu? Lucu sampai
Terima kasih pada terutama bule-bule dan om yang selama ini telah besar sekali kepada saya. Adik malah presiden nona ya, bahasa Inggris. Ini bahasa sering mengikuti juga suka. Tapi kalau saya nggak diumumkan. Terima kasih untuk semua followers. Oke, terima kasih buat Pak Dadang, tepuk tangan Om Mas, tenangkan kira semua Mas. Tuh banyak dong Mas. Rasa ngomong-ngomong Mas, rasa ngomong. Ya, dan alhamdulillah hari ini banyak sekali makanan diberikan oleh Allah kepada kita. Enak semuanya, bersyukur. Kita ucapkan enak, terima kasih. Kita ngomongnya ya, alhamdulillah semua makanannya enak. 1, 2, 3. Satu lagi, alhamdulillah semua keluarga sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang dari lubuk hati terdalam pulang dari sini dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Terakhir kita bersama. Ya, anak-anak bangun yang cantik sini. Ayo sini dong. Baik. Ayo. Cewek.
waktu itu, kalau jangan lihat hari ini, waktu itu pasti tantangannya berat sekali. Ya, betul? Bahkan banyak orang yang tidak bisa mengerti cara berpikir orang terpilih, tapi dengan Allah berikan kekuatan itu, boleh Karim maju terus, jadilah TK Aisyah Abah. Masya Allah. Yang belum, boleh ada. Boleh ada di akhir. Saya apa yang mau lagi? Mau yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Yang bagus ya. Oke. Nanti di bawah sana ya, boleh. Ya. Wah. Boleh antar juga satu-satunya yang terdiri dari ini. Oh enggak, boleh antar itu punya mesin yang sama dengan Om Sri. Dominasinya di kiri atas. Otak kiri atas itu ada organ-organ untuk berpikir logis, sistematis, analitis. Maka kalau bekerja teratur, terencana, rapi, terstruktur. Kalau dari PN sama boleh apa sama Om Sri, rapi, harus ada pertanggungjawabannya. Dan yang jelek nggak ada Om Sri nggak ada jeleknya. Ya, jadi semuanya bagus. Dan terakhir adalah otak kelima yang ini ditemukan di ilmu yang sudah pelajari, karena ini adalah ilmu dari psikologi Islam, ditemukan di tahun 1100 oleh Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali menemukan ada 15 otak, dan yang otak terakhir inilah yang hari ini diberikan oleh Allah kepada Ketum Tris. Otak insting, penyeimbang, penyambung. Maka perhatikan bagaimana hidup Atom Tris selalu berusaha menyambung-nyambungkan, bersilaturahim. Paling sedih kalau ada orang berkonflik, maka Atom Tris yang akan maju paling dulu untuk mendamaikan.